Ini Wihara Tridharma Pondok Gede yang terletak di Jalan Raya Hankam, Pondok Melati. Wihara Tridharma ini telah menjadi saksi bisu di mana perjalanan panjang serta perkembangan alkulturasi musik gambang kromong dilestarikan. Gambang kromong di sini sudah lama banget. Sebelum saya lahir udah ada. Jadi ceritanya bahkan sebelum perkumpulan ini berdiri, di gambang sudah ada, sudah jalan gitu. Jadi perkumpulan Wihara Tridharma Pondok Gede ini belum berdiri secara resmi, gambang sudah ada. Para pendiri Wihara Tridharma ini adalah sekumpulan anak muda dalam komunitas gambang kromong bernama Tripo. Ini tokoh-tokoh Tripo nih, ada 9, dipanggilnya terkenalnya Toko Ji Samsu. Berarti ini yang dulu main gambang kromong itu, Pak? Iya, sebagian ada yang main gambang ini ya. Sejarah awalnya dulu kan kalau langsung kumpul-kumpul bicara soal agama kan sulit, susah kan, orang kurang tertarik, makanya dibuat dulu nih gambang gitu. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, sambil kompol-kompol, ya sebagai sebuah daya tarik, jadi berkumpul lah. Nah, setelah berkumpul, jadi ngobrol ngalur ngidul, ya ada aja ide-ide, jadi hingga berdirinya ini Wihara Tridharma Pondok Gede. Tahan. Oke. Ya. Gambang kromong bukan sekedar warisan, melainkan napas budaya yang terus bergerak. Ini Pak Andi, seorang ahli dan pelatih di wihara ini selama kurang lebih 20 tahun telah mengabdikan 40 tahun hidupnya untuk melestarikan musik ini. Sejak usia 6 tahun, Pak Andi sudah diperkenalkan dengan dentingan gambang dan bunyi kromong. Perjalanannya bukan sekedar mempelajari not dan irama, melainkan menjaga nyawa dan sebuah tradisi dan sejarah. Sejak 1696, tahun 1006 atau abad ke-16 ya. Abad ke-16 itu orang-orang Tionghoa ya, itu sudah mendarat di sekitar daerah Teluk Naga. Karena waktu itu adalah pusat kotanya Sunda Kelapa, akhirnya orang melihat kiblatnya itu pasti ke Sunda Kelapa gitu. Nah, dan mereka ya awal muasal kan memang hidupnya berkelompok gitu, dan melalui baru sekitar 1740 di abad ke-17 itu sudah ada cikal bakal gambang kromong. Nah, banyak hal gitu, tapi musik gambang kromong itu udah ada gitu, tapi tidak berbentuk seperti kita lihat. Nah, baru kurang lebih sekitar 1880 itu nama gambang kromong sudah ada. Nah, setelah 140 tahun nama gambang kromong itu ada. Ya, itu yang membawa adalah tuan-tuan tanah orang Cina gitu, Tang Wanfei dan Beckmesser waktu itu ya. Gambang kromong adalah bukti nyata akulturasi budaya. Perpaduan antara alat musik tradisional Tionghoa dan Indonesia ini menciptakan harmoni yang unik. Setiap alat memiliki cerita, setiap nada menyimpan budaya. Alat musik ini benar-benar akulturasi ya, jadi menyerupai atau mirip dengan alat musik dari Cina. Bukan berarti alat Cina yang kita pakai di musik gambang kromong. Semua musik alat musik yang terdapat pada gambang kromong itu memang boleh dibilang alkulturasi ya. Jadi ada ya, kalau pengaruh budaya Cina ada. Contohnya
Yaitu alat gesek tadi ada kong ahyan, tehyan, dan sukong. Dari namanya saja sudah kita ketahui itu memang alkulturasi ya. Tapi bukan berarti kong ahyan, tehyan, sukong ini buatan dari sana, bukan. Ya, artinya sudah kong ahyan, tehyan, sukong ini memang alat musik yang dipakai pada gambang kromong yang dahulunya itu dibuatnya itu menyerupai alat musik yang dari Tionghoa atau dari Cina. Nah, ada lagi yang boleh bilang ada unsur pribuminya lah katakanlah gitu ya. Itu ada gambang, ada kromong gitu loh, gong. Nah, kayak gendang, gong itu kan wilayah Betawi ini kan memang kalau kita lihat peta wilayahnya itu kan memang dikelilingi oleh budaya Jawa Barat juga di sana ada. Buat saya itu adalah identitas. Kesenian ini ya itu tadi, yang namanya identitas kan kita harus tetap. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, oh berarti ini saya ya sebagai orang Betawi gitu lah, harus menjaga gitu. Karena ini memang biar gimana pun ini adanya di wilayah kita gitu. Tetap harus melestarikan, jangan sampai punah. Bertahan bukan sekedar soal memainkan musik, melainkan menjaga nyawa tradisi. Bagaimana musik gambang kromong melewati arus derasnya modernisasi? Ini dia perkembangan musik gambang kromong. Di abad ke-17, di Batavia yang multikultur, lahirlah seni gambang kromong. Komunitas Tionghoa membawa alat musik seperti gambang dan kromong, yang berpadu dengan unsur lokal Betawi seperti kendang dan gong. Abad ke-18, gambang kromong semakin kuat menjadi ikon masyarakat Betawi. Lirik-lirik berbahasa Melayu pasar mulai menggambarkan kehidupan sehari-hari. Abad ke-20 adalah puncak kejayaan gambang kromong. Musik ini menjadi pengiring lenong, membangun suasana teater tradisional Betawi, serta lagu-lagunya seperti Jali-Jali dan Kicir-Kicir yang diciptakan menjadi warisan budaya Betawi. Setelah kemerdekaan, musik modern seperti keroncong dan pop mulai menggantikan gambang kromong. Namun, komunitas Betawi tetap melestarikannya melalui sanggar seni dan festival adat. Era 1980-an menjadi titik kebangkitan gambang kromong. Festival seni Betawi mulai rutin menampilkan seni ini. Tokoh seperti Benyamin Sueb memodernisasi gambang kromong dan memperkenalkannya ke generasi muda lewat musik dan film. Saat ini gambang kromong merambah dunia digital. Kelompok seni menggunakan media sosial dan platform streaming untuk menjangkau audiens baru. Kolaborasi dengan musik modern dilakukan tanpa meninggalkan akarnya, membawa gambang kromong ke panggung global. Tetap mempertahankan karena itu identitas ya, sama seperti sekarang Anda mewawancara. Nah, kira-kira saya akan tanya balik, kira-kira upaya apa upaya Anda supaya gambang kromong ini lestari? Kalau you tanya saya udah puluhan tahun sudah untuk mencoba. Nah, sekarang pertanyaan itu saya balik buat Anda gitu, usaha apa Anda untuk supaya gambang kromong ini lestari? Setiap not adalah perlawanan, setiap irama adalah kenangan. Musik ini lebih dari sekedar warisan. Gambang kromong adalah kisah bertahan. Kisah tentang identitas yang terus bernyanyi di tengah perubahan zaman. Menurut saya, gambang kromong adalah salah satu seni musik yang sangat indah karena terjadi antara lahirnya budaya Cina dan Betawi yang diharmonisasikan dengan alat musik yang cukup bagus, dan sehingga untuk itu generasi sekarang kita sama-sama untuk menjaga dan terus melestarikan apa yang sudah dilahirkan seni musik gambang kromong ini. Menurut saya, akulturasi gambang kromong adalah sebuah karya perpaduan antara budaya Tionghoa dan Betawi.
yang menghasilkan sebuah karya musik yang bernuansa unik. Dan menurut saya, Gambang Kromong ini harus dilestarikan ke generasi-generasi berikutnya, mengingat terkait dengan perkembangan zaman yang terus-menerus sangat meningkat, dan ini merupakan tantangan terbesar bagi sebuah pelaku seni. Akulturasi Gambang Kromong menurut saya adalah suatu hal yang positif karena di mana perbedaan suatu budaya dapat berbaur secara harmonis, saling melengkapi, dan dapat menciptakan kekayaan akan nilai kesenian. Nah, Gambang Kromong ini tidak hanya memperkaya budaya Betawi, tetapi juga memperlihatkan bahwasannya perbedaan budaya tidak harus menjadi suatu penghalang, namun bisa menjadi suatu peluang yang dapat menciptakan suatu hal yang baru dan bermakna. Saya setuju dengan perpaduan Gambang Kromong ini. Semakin banyak perpaduan budaya seperti ini, semakin banyak juga budaya kita nanti ini berwarna-warna gitu. Tapi balik lagi, tantangan besarnya ada di depan seperti modernisasi ataupun bagaimana menarik generasi muda ini bisa ikut melestarikan budaya-budaya tradisional seperti ini. Jadi perlu solusi atau perlu hal bagaimana caranya agar Gambang Kromong atau budaya-budaya lainnya tetap bisa jalan. Menurut saya kesenian Gambang Kromong ini kesenian yang unik ya, karena kan ini merupakan dua budaya dari Tionghoa dan Betawi. Dan ini menggabungkan instrumen Betawi dan juga menggabungkan instrumen musik dari Tionghoa. Dan ini harus kita lestarikan karena ini merupakan identitas budaya kita yang sudah diakui nasional dan internasional. Terima kasih. Menurut saya, akulturasi Gambang Kromong adalah contoh harmoni yang memperkaya tradisi musik Betawi dengan pengaruh Tionghoa dan juga menciptakan identitas budaya yang unik dan mencerminkan keberagamannya. Namun pelestariannya perlu diperhatikan di era modernisasi ini. Terima kasih. Menurut saya, Gambang Kromong ini juga dilihat sebagai media untuk mengenalkan dan mengedukasi masyarakat terhadap sejarah dan hubungan antar dua budaya, yaitu budaya Cina dan Betawi. Seni ini juga menjadi salah satu alat ukur untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Menurut saya Gambang Kromong itu adalah salah satu bukti kekayaan dari budaya Indonesia yang kita miliki. Karena yang mengalami akulturasi budaya dengan budaya lokal Indonesia, yaitu Betawi. Karena Gambang Kromong sendiri itu adalah berasal dari Cina. Tantangan terbesar saat ini bagi Gambang Kromong itu adalah kultur modern. Saya sarankan anak-anak muda zaman sekarang untuk mempelajari dan mengingat terus dengan budaya yang kita miliki agar Gambang Kromong sendiri tidak punah. Pendapat saya mengenai akulturasi dari kesenian Gambang Kromong ini adalah hal yang menarik sekali bagi Indonesia sendiri karena menjadikan salah satu ciri khas kebudayaan yang muncul dari dua budaya berbeda, yaitu dari Tionghoa dan juga Betawi. Nah, pendapat saya mungkin agak berbeda dengan yang lain karena saya akan mengkritisi tentang tantangan untuk mempertahankan atau melestarikan dari Gambang Kromong itu sendiri, yaitu kita harus benar-benar aware dengan budaya-budaya asing atau budaya baru yang masuk ke Indonesia itu sendiri, dan harapannya generasi-generasi selanjutnya itu akan mampu mempertahankan atau melestarikan dari kesenian Gambang Kromong. Melalui perjalanan panjang ini, Gambang Kromong tetap menjadi simbol kekayaan budaya Betawi, menginspirasi generasi demi generasi. Tetapi secercah harapan selalu ada. Di Wihara Tridharma Pondok Gede, Gambang Kromong terus bernyanyi. Musik ini adalah perjuangan, ingatan kolektif yang tak terpadamkan.